Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang digunakan handphone dan laptop. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai cloning gen. 2. Menjelaskan mengenai cloning gen. 3. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup. 4. Pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi. Cloning adalah proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak rekombinan tersebut di dalam sel. Secara umum, cloning merupakan sejumlah proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan salinan suatu kesatuan biologik yang secara genetik identik tanpa melalui reproduksi seksual. Bahan salinan ini disebut dengan clone atau clone dan mempunyai genetik yang sama dengan asalnya. Proses memasukkan DNA ke dalam sel disebut transformasi dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu plasmid atau berfungsi sebagai vektor atau pembawa yang dapat beraplikasi di dalam sel. Kumpulan sel-sel yang mengandung plasmid rekombinan yang sama disebut sebagai suatu klon. Penjelasan materi. Satu komponen utama dari cloning gen. Cloning melibatkan 5 komponen utama, yaitu yang pertama, DNA donor adalah sumber dari DNA atau gen yang diklon. Salah satunya berasal dari mikroba laut. Yang kedua yaitu endonuklease restriksi adalah enzim yang digunakan untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi spesifik sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Yang ketiga yaitu vektor adalah plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk mengintroduksi gen untuk diklonkan ke dalam suatu sel inang yang cocok. Yang keempat adalah enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan atau splice dari vektor dan DNA donor dan kemudian membentuk suatu vektor rekombinan. Yang kelima, sel inang adalah biasanya suatu bakteri atau yeast, tempat diintroduksikan vektor rekombinan ke dalam sel inang. 2. Tahapan-tahapan dalam mengkloning suatu gen. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik amplifikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Secara umum, DNA digunakan untuk PCR adalah total DNA genom yang diekstraksi dari sel dan tidak membutuhkan tingkat kemurnian yang tinggi. Penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Proses penyisipan atau penyambungan molekul fragmen DNA dengan molekul DNA vektor disebut dengan ligasi. Biasanya ligasi terjadi antara ujung gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Transformasi DNA. Transformasi adalah proses pemindahan molekul DNA donor dari lingkungan luar sel. Vektor cloning yang merupakan pembawa gen yang akan dikloning ditransformasi ke dalam sel inang. Transformasi dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Pada proses transformasi alami, DNA yang terbentuk untai ganda dan memiliki untaian basa spesifik terhadap protein membran masuk ke dalam bakteri melewati membran sel bakteri terhidrolisis. Seleksi hasil cloning. Penyeleksian cloning bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara ex-gal atau pemotongan dengan enzim restriksi. Seleksi dengan ex-gal dapat digunakan untuk mengidentifikasi plasmid rekombinan dengan komplementasi. Sedangkan pemotongan dari enzim restriksi dapat digunakan untuk menyeleksi plasmid rekombinan hasil cloning. Screening atau seleksi merupakan seleksi sel-sel yang berhasil ditransfeksi dengan DNA baru. Memperoleh bakteri rekombinan dengan fragmen DNA spesifik merupakan target dari tahapan berikut ini. 1. Screening tahap 1 dilakukan untuk menghilangkan setiap klon bakteri yang tidak mengandung vektor. Screening awal dapat dilakukan menggunakan vektor dengan gen yang memberi resistensi terhadap antibiotik tertentu seperti tetrasiklin, penisilin, atau ampicillin.
2, screening tahap 2 dilakukan untuk menghilangkan klon bakteri yang tidak mengandung fragmen DNA rekombinan. Salah satu cara untuk menghilangkan klon yang tidak mengandung DNA rekombinan adalah menggunakan vektor yang selain mengandung gen resistensi terhadap antibiotik. 3. Screening tahap 3 dilakukan untuk menentukan klon DNA rekombinan interest. Hasil pemotongan fragmen DNA dari sel target akan menghasilkan ribuan fragmen DNA sehingga membutuhkan klon bakteri dalam jumlah yang sama. 3. Syarat dasar dalam cloning gen. Syarat-syarat dasar dalam cloning gen atau DNA membutuhkan beberapa keterampilan manipulasi. Beberapa syarat dasar yang diperlukan untuk melakukan cloning gen atau DNA secara sederhana adalah: A. Melakukan preparasi sampel DNA murni. B. Melakukan pemotongan molekul DNA dengan enzim restriksi. C. Menganalisis ukuran fragmen DNA. D. Menggabungkan molekul DNA dengan enzim ligase. E. Memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang atau cara yang paling umum dengan cara transformasi. F. Mengidentifikasi sel yang mengandung molekul DNA rekombinan hasil cloning. 4. Tujuan cloning gen. Tujuan cloning adalah memperbanyak suatu fragmen DNA dari suatu organisme dalam suatu sel inang. Namun, tujuan akhirnya bisa bermacam-macam, di antaranya produksi protein penting dengan skala besar untuk mendeteksi patogen atau sel abnormal. DNA sisipan bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu 1. Produk PCR, 2. Fragmen DNA hasil pemotongan di enzim restriksi. Adapun kesimpulan pada penjelasan kali ini yaitu 1. Cloning adalah proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan tersebut di dalam sel. Proses memasukkan DNA ke dalam sel disebut transformasi, dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu plasmid atau berfungsi sebagai vektor atau pembawa yang dapat bereplikasi di dalam sel. Cloning melibatkan 5 komponen utama, yaitu DNA donor atau insert, endonuklease restriksi, vektor DNA ligase, dan sel inang atau host cell. Tahapan-tahapan dalam mengcloning suatu gen secara singkat diantaranya: 1. Isolasi fragmen DNA, 2. Penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor, 3. Transformasi DNA, dan 4. Seleksi hasil cloning. Penyeleksian koloni bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara pemotongan dengan enzim restriksi. Untuk memperoleh koloni bakteri rekombinan dengan fragmen DNA spesifik, terdapat 3 tahapan di dalamnya, yaitu screening tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Beberapa syarat-syarat dasar yang diperlukan untuk melakukan cloning gen atau DNA secara sederhana adalah: 1. Melakukan preparasi sampel DNA murni. 2. Melakukan pemotongan molekul DNA dengan enzim restriksi. 3. Menganalisis ukuran fragmen DNA. Tujuan cloning adalah untuk memperbanyak suatu fragmen DNA dari suatu organisme dalam suatu sel inang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalam.